Pakai ini dulu ya. Sebelum membuat proposal PKM, kita harus tentuin temanya dulu. Iya, untuk ketentuan temanya sudah Bapak bagikan. Iya, ada tema kearifan lokal, narkoba, dekadensi moral, bela negara, cinta tanah air, peka kelestarian lingkungan, tangga bencana, radikalisme, kesadaran pajak, dan korupsi. Iya, dan dari semua pilihan tema itu yang dibahas harus sesuai dengan karakteristik program studi teknik sipil. Bagaimana kalau kita menggunakan tema peka kelestarian lingkungan, seperti memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk kebutuhan konstruksi? Iya, hitung-hitung bisa mengurangi pencemaran lingkungan kan? Boleh? Sepertinya ide bagus. Kalau begitu, masing-masing kita cari referensi penelitian dulu tentang tema yang kita pakai. Bagaimana kalau ini campuran abu ampas tebu dalam pembuatan beton busaringan? Bagus juga penelitiannya. Iya, setuju. Oke, kalau begitu kita angkat penelitian yang ini. Berarti tujuan kita melakukan penelitian ini di bidang konstruksi itu apa? Iya, yang pastinya nantinya akan menjadi tujuan penelitian di proposal kita kan? Karena beton itu harus kuat dan tahan serap, bagaimana kalau tujuannya mengetahui pengaruh kuat tekan, kuat tarik belah, dan absorpsi dalam penggunaan abu ampas tebu sebagai bahan pengganti semen pembuatan beton busaringan? Iya, menurutku itu tujuan yang bagus buat dikembangkan di proposal PKM kita. Oke, karena tema sudah ditentukan, sekarang kita tentukan judul proposal PKM kita. Bagaimana kalau pemanfaatan abu ampas tebu dalam pembuatan beton busaringan? Menurutku itu judul yang bagus, kalian setuju? Iya, bagus. Setuju. Sekarang ayo kita buat pendahuluannya dulu. Masing-masing cari referensi mengenai beton busaringan dan ampas tebu. Sesuai sistematika proposal PKN, setelah bagian pendahuluan, selanjutnya bagian tujuan penelitian kan? Iya, selanjutnya bagian tujuan penelitian. Berarti tujuan penelitian kita mengetahui pengaruh kuat tekan, kuat tarik belah, dan absorpsi dalam penggunaan abu ampas tebu sebagai bahan pengganti semen pembuatan beton busaringan kan? Iya, yang itu. Aku ketik ya. Akhirnya selesai. Sekarang kita buat abstraknya, dan abstrak itu harus bisa menjelaskan gambaran kecil dari isi proposal PKM kita. Abstraknya nanti dituliskan dalam bahasa Inggris juga kan? Apakah setiap abstrak harus ada versi dalam bahasa Inggris? Menurutku harus, agar gambaran dari isi PKM kita bisa dimengerti orang asing juga. Iya, benar. Ayo kita buat. Setelah itu kita lengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan di proposal.
Akhirnya proposal PKM kita selesai. Alhamdulillah. Nanti kita baca ulang, siapa tahu masih ada yang harus diperbaiki. Iya benar. Terima kasih ya atas kerja sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ikhtiar selaku Ketua Kelompok dari penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa yang mana merupakan penilaian akhir semester 1 MKWU Bahasa Indonesia. Izinkan kelompok kami mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kami. Judul yang kami angkat ialah Pemanfaatan Abu Ampas Tebu dalam Pembuatan Beton Busa Ringan. Bidang kegiatannya ialah PKM Artikel Ilmiah. Diusulkan oleh saya sendiri, Hana Ikhtiar, dengan NPM 20 40 30 10 14, Indiani Fuzia Astuti dengan NPM 20 40 30 10 19, Revina Fransista dengan NPM 20 40 30 10 17, Sandri Mutia 20 40 30 10 18, Universitas Borneo Tarakan tahun 2020. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian pendahuluan dari proposal PKM kami. Dewasa ini, perkembangan konstruksi di Indonesia semakin meningkat. Menurut artikel Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, akibat terjadinya peningkatan pembangunan konstruksi beton, maka permintaan terhadap kebutuhan semen juga mengalami peningkatan. Bahkan, konsumsi semen mencapai 48 juta ton pada tahun 2011 atau naik 17,7% dari tahun 2010. Kebutuhan permintaan semen yang tinggi tidak diimbangi dengan adanya produksi semen yang berimbang, sehingga Indonesia masih menggunakan semen impor untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia. Menjawab kebutuhan ini, maka perlu dipikirkan suatu alternatif bahan pengganti semen dalam sebuah konstruksi beton untuk dapat mengurangi pemakaian semen. Sehingga penulis mengangkat penelitian pemanfaatan limbah abu ampas tebu dalam pembuatan beton busa ringan sebagai bahan pengganti semen yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena berkurangnya emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida akibat produksi semen. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan penelitian dan metode. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kuat tekan, kuat tarik belah, dan absorpsi dalam penggunaan abu ampas tebu sebagai bahan pengganti semen pembuatan beton busa ringan. Metode. Penelitian ini dilakukan di salah satu rumah anggota penelitian. Sebelum dilakukan pembuatan, terlebih dahulu dilakukan persiapan bahan dan fisik material. Adapun proses terjadinya abu ampas tebu adalah sebagai berikut. Setelah tebu ditebang, kemudian diangkut ke rumah anggota, batang-batang tebu tersebut kemudian digiling atau ditumbuk untuk dikeluarkan air gulanya, sehingga tersisa ampas tebu yang dalam keadaan kering. Ampas tebu ini kemudian dengan peralatan mekanik diangkut ke dapur pembakaran. Apabila ampas tebu tersebut telah terbakar halus atau habis abu tersebut dikeluarkan dari dapur pembakaran untuk kemudian dibuang. Abu inilah yang merupakan limbah yang akan dimanfaatkan sebagai substitusi parsial semen dalam campuran beton. Selanjutnya, abu ampas tebu lalu diproses melalui tahapan berikut. Abu ampas tebu dimasukkan dalam tungku pembakaran dengan suhu lebih dari 600 derajat Celcius, sehingga abu ampas tebu mengalami perubahan warna dari yang semula berwarna hitam karena masih mengandung karbon, berubah warna menjadi coklat agak kemerahan. Kemudian, abu yang telah dibakar diayak pada ayakan nomor 200 untuk memperoleh ukuran butiran yang sama dengan semen. Abu ampas tebu ini kemudian ditempatkan di tempat yang kering. Selanjutnya siap digunakan untuk campuran beton. Pencampuran diproses melalui tahapan berikut. Semen, pasir, dan atau abu ampas tebu dicampur terlebih dahulu menggunakan hand mixer selama 1 menit. Kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit sesuai dengan mix design sambil diaduk menggunakan hand mixer selama kurang lebih 5 menit. Setelah terlihat mengental seperti bubur, ditambah foam agent dan diaduk kembali selama 1 menit. Hasil dan pembahasan. Saat awal pencampuran beton, maka semen yang bercampur dengan air akan mengalami reaksi hidrasi awal, di mana senyawa C3S bereaksi dengan H2O akan menghasilkan gel perekat yaitu C3S2H3 yang merupakan senyawa yang mempengaruhi kekuatan terbesar beton dan juga akan melepaskan kapur yang tidak dikehendaki oleh beton yang telah mengeras karena tidak menambah kekuatan beton dan akan menimbulkan bintik-bintik putih pada permukaan beton.
Dengan adanya abu ampas tebu yang mengandung SiO2 yang digunakan pada campuran beton, kemudian akan bereaksi dengan kapur yang dibebaskan dari reaksi hidrasi antara semen dengan air, sehingga akan menghasilkan senyawa C3S2H3 yang berfungsi sama seperti semen, yaitu sebagai perekat. 1.1 Kuat tekan pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kuat tekan beton normal dengan kuat tekan beton yang menggunakan abu ampas tebu sebagai bahan tambah dengan perbandingan volume semen per variasinya. Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada tabel 1.1. Pada keadaan normal, kuat tekan beton rata-rata 25,64 MPa. Saat ditambah 5% abu ampas tebu, kuat tekan beton rata-rata 26,76 MPa. Saat ditambah 7,5% abu ampas tebu, kuat tekan beton rata-rata 25,13 MPa. Saat ditambah 10% abu ampas tebu, kuat tekan beton rata-rata 24,46 MPa. Dan saat ditambah 12,5% abu ampas tebu, kuat tekan beton rata-rata 23,96 MPa. 1.2 Kuat tarik belah. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kuat tarik belah beton normal dengan kuat tarik belah beton yang menggunakan abu ampas tebu sebagai bahan tambah dengan perbandingan terhadap volume semen per variasinya. Hasil pengujian kuat tarik belah dapat dilihat pada tabel 1.2. Saat keadaan normal, kuat tarik belah beton rata-rata 2,35 MPa. Saat ditambah 5% abu ampas tebu, kuat tarik belah beton rata-rata 2,45 MPa. Saat ditambah 7,5% abu ampas tebu, kuat tarik belah beton rata-rata 2,34 MPa. Saat ditambah 10% abu ampas tebu, kuat tarik belah beton rata-rata 2,23 MPa. Dan saat ditambah 12,5% abu ampas tebu, kuat tarik belah beton rata-rata 2,11 MPa. 1.3 Absorpsi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan persentase absorpsi beton normal dengan persentase absorpsi beton yang menggunakan abu ampas tebu sebagai bahan tambah dengan perbandingan terhadap volume semen per variasinya. Hasil pengujian absorpsi dapat dilihat pada tabel 1.3. Pada keterangan yang pertama, dalam keadaan normal mendapatkan persentase sebesar 0,750 MPa. Yang kedua, 5% bahan tambah abu ampas tebu dengan mendapatkan persentase sebesar 0,664. Yang ketiga, 7,5% bahan tambah abu ampas tebu dengan persentase sebesar 0,657 MPa. Yang keempat, 10% bahan tambah abu ampas tebu dengan persentase sebesar 0,644 MPa. Dan yang terakhir, 12,5% bahan tambah abu ampas tebu dengan persentase sebesar 0,353 MPa. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil analisa dan pembahasan data pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kuat tekan maksimum didapat pada beton dengan tambahan abu ampas tebu sebesar 5%, yaitu sebesar 26,76 MPa. Nilai kuat tekan terendah didapat pada beton dengan variasi tambahan abu ampas tebu sebesar 12,5%, yaitu 23,96 MPa. Yang kedua, kuat tarik belah maksimum didapat pada beton dengan variasi bahan tambah abu ampas tebu sebesar 5%, yaitu sebesar 2,45 MPa. Dan nilai kuat tarik belah terendah didapat pada beton dengan variasi tambahan abu ampas tebu 12,5%, yaitu 2,11 MPa. Yang ketiga, terjadi penurunan persentase absorpsi seiring bertambahnya jumlah penggunaan bahan tambah abu ampas tebu terhadap volume semen. Penurunan yang terjadi ialah sebesar 0,750%, 0,664%, 0,656%, 0,644%, dan 0,635%. Yang keempat, penggunaan bahan tambah abu ampas tebu paling optimal pada campuran beton ialah sebesar 5%. Sekian hasil dari presentasi kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Dan saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.